Halo guys, balik lagi bersama Bang Theo di sini. Kali ini Bang Theo akan melanjutkan cerita Against the Sky Supreme. Buat kalian yang penasaran, langsung saja ya simak video kali ini. Tan Yun, Chu Wuhen, Long Kui, dan Liang Bufan menaiki panggung bersama-sama. Keempatnya memandang Fang Xiki di lantai 7 pagoda leluhur dengan hormat. Fang Xiki menatap mereka berempat, dan suara yang menyenangkan terdengar. Jika kalian siap, permainan senjata akan dimulai. Mendengar ini, keempatnya mengangguk untuk menunjukkan pemahaman mereka. Tepat ketika Fang Xiki hendak mengeluarkan bahan pemurnian, wakil kepala istana angkat bicara. Leluhur naga bangkit, mengepalkan tinjunya dan berkata, "Kepala istana, tolong tunggu sebentar." "Ada apa?" Fang Xiki bertanya. Leluhur naga berkata, "Kepala istana, Tan Yun hanyalah pembantu Dao Kun, bukan murid kuil Tianmen, tetapi dia dapat mewakili bintang 4 teknik. Begitu juga putra dan putriku seharusnya bisa." Fang Xiki berkata sambil berpikir, "Wakil kepala istana, apakah anak-anakmu sudah kembali dari dinasti leluhur Shizo?" "Ya, kepala istana." Leluhur naga berkata, "Mereka baru saja kembali dari dinasti leluhur Shizo untuk mengunjungi bawahan kemarin." Mendengarkan percakapan antara Fang Xiki dan leluhur naga, Dao Kun dan Dao Zi di lantai 6 menara tidak tahu harus berpikir apa, dan wajah mereka menjadi sangat jelek. Di sisi lain, orang suci tertinggi dari wilayah bintang orc memiliki senyum di wajahnya, yang merupakan senyum yang mengendalikan situasi secara keseluruhan. Dao Zi, Dao Gan, dan Dao Kun, mereka tahu dengan jelas bahwa putra dan putri wakil kepala istana tidak berlatih di kuil Tianmen, tetapi menyembah di bawah pemujaan besar dari dinasti leluhur Shizo, mempelajari teknik pemurnian senjata dan jimat. Dinasti leluhur Shizo dipuja sebagai yang pertama dalam teknik pemurnian senjata dan jimat. Selain itu, 3 kekuatan utama di wilayah Dewa Benua Barat, yaitu dinasti leluhur Shizo, Sekte Elysium, dan kuil Tianmen. Meskipun mereka tidak saling berhubungan baik, tetapi naga leluhur dan dinasti leluhur Shizo ada hubungan. Fang Xiki sedikit mengernyit dan berkata, "Baiklah." Faktanya dia tidak ingin setuju, dan alasan mengapa dia setuju adalah untuk memberi wajah leluhur naga. Ada 2 alasan untuk memberikannya wajah. Pertama, leluhur naga adalah wakil kepala istana kuil Tianmen dan salah satu pendiri kuil Tianmen. Yang kedua, juga merupakan alasan yang paling penting, karena dinasti leluhur Shizo memiliki sumber daya budidaya terbesar di wilayah Dewa Benua Barat, yaitu makam Dewa Menlan Surga. Makam ini adalah tempat paling misterius di wilayah Dewa Benua Barat. Sampai hari ini, tidak ada yang mengetahui asal-usulnya. Ada banyak harta surga dan bumi di sana. Fang Xiki juga ingin memanfaatkan hubungan sumpah darah antara naga leluhur dan dinasti leluhur Shizo, dan berharap suatu hari nanti dia bisa memasuki makam Dewa Surga dan bahkan membawa murid kuil Tianmen. Karena itu, Fang Xiki menyetujui permintaan leluhur naga. Melihat persetujuan Fang Xiki, Dao Zi dan Dao Kun tenggelam dalam hati mereka. Keduanya mendengar bahwa putra naga leluhur yaitu Su Kuntian, keterampilan pemurnian senjata telah mencapai Tao Suci 360.000 tahun yang lalu, dan putri naga leluhur Su Manyu 500.000 tahun yang lalu adalah Master Jimat Tao Suci. Jika Su Kuntian dipromosikan menjadi Master Raja Tao dan Su Manyu dipromosikan menjadi Jimat Raja Tao, maka permainan senjata dan jimat dimenangkan oleh wilayah bintang orc. Di panggung, Tan Yun menatap Dao Kun yang wajahnya berubah pucat di lantai 6 pagoda leluhur. Memikirkan hal ini, Tan Yun memandang Fang Xiki dan berkata dengan hormat, "Kepala istana, ada sesuatu yang tidak jelas tentang junior ini. Aku harap kamu bisa memberitahu junior ini." "Bicaralah," kata Fang Xiki. Tan Yun berkata sambil berpikir, "Kepala istana, pemenang terakhir dari permainan 4 teknik, apakah dia yang memiliki total poin kehormatan tertinggi?" "Itu benar," Fang Xiki berkata. "Apakah ada masalah?" "Junior tidak masalah," Tan Yun membungkuk. "Baiklah," Fang Xiki selesai berbicara memandang leluhur naga dan berkata, "Wakil penguasa istana, biarkan Kuntian dan Manyu datang." Bawahan patuh. Setelah leluhur naga menjawab, dia berubah menjadi seberkas cahaya melonjak ke langit dan kemudian berdiri di udara. Kesadaran binatang seperti sungai yang luas dan tak terlihat menelan bintang manusia dan meluas ke arah bintang orc dengan kecepatan tinggi. Jelas, itu untuk memberitahu anak-anaknya.
Tidak lama kemudian, naga leluhur duduk di kursi lantai 7, memandang ke samping ke arah Fang Shiki dan berkata, "Bawahan telah memberitahu Kuntian dan Manyu untuk datang, tunggu beberapa saat." Di langit di atas dojo, kekosongan bergetar hebat. Tanyun melihat ke belakang, ada dua sinar, satu hitam dan satu putih turun dari langit, muncul di bawah panggung, dan berubah menjadi seorang pria dan seorang wanita. Pria itu mengenakan jubah naga hitam dan memiliki sikap yang luar biasa. Wanita dengan sosok cantik dan kulit seperti salju. Dia mengenakan gaun putih panjang dari lantai ke langit-langit dan memiliki penampilan bulan tertutup dengan bunga pemalu. Pemuda itu adalah putra dari leluhur naga, yaitu Su Kuntian, yang juga merupakan tuan muda dari klan leluhur naga berkepala 9. Gadis berbaju putih itu adalah adik perempuan Su Kuntian, yaitu Su Manyu. Tanyun menemukan bahwa tidak mungkin untuk melihat tingkat kultivasi dua saudara itu. Jelas, mereka setidaknya tingkat ke-6 dari Rana Kaisar Leluhur. Junior Kuntian telah melihat senior kepala istana. Junior Manyu telah melihat senior kepala istana. Kalian tidak perlu terlalu sopan. Fang Shiki bertanya, "Seberapa jauh kamu telah mencapai keterampilan dalam senjata dan jimat?" Su Kuntian mengepalkan tinjunya dan berkata, "Generasi muda sekarang adalah Master Raja Tau tingkat rendah. Generasi muda adalah Master Jimat Raja Tau tingkat rendah," kata Su Manyu. Mendengar ini, mata Fang Shiki menunjukkan ekspresi persetujuan. Di sisi lain, Chu Wuhan yang sudah menjadi Master Artefak Tau tingkat suci sangat mengubah wajahnya. Ekspresi Tanyun juga sungguh-sungguh belum pernah terjadi sebelumnya. Dao Kun dan Daozi di lantai 6 mengerutkan kening dan merasa tidak berdaya. "Tidak peduli apa, aku akan menang." Tanyun mengepalkan tinjunya perlahan, hatinya sekuat besi. Pada saat ini, Tanyun tahu bahwa di ronde permainan senjata dan jimat, dia pasti akan kalah dalam permainan menyempurnakan senjata. Pada saat ini, Su Kuntian menaiki panggung dan berdiri di antara Tanyun dan Chu Wuhan, sementara Long Kui dan Liang Bufan turun dari panggung. "Tiener, jangan mengecewakan ayahmu," desak leluhur naga. Su Kuntian tampak tenang. "Ayah, jangan khawatir, wilayah bintang orc akan menang." Setelah leluhur naga tersenyum ramah, dia berkata dengan hormat kepada Fang Shiki, "Kepala istana, kamu bisa mulai." "Ya," Fang Shiki mengangguk, dan kemudian menatap Tanyun, Chu Wuhan, dan Su Kuntian. Kepala istana ini mengumumkan bahwa putaran pertama permainan senjata telah resmi dimulai. Begitu kata-kata itu jatuh, Fang Shiki mengeluarkan 10 jenis bahan pemurnian untuk ketiganya menjawab, dan ketiganya berbicara serempak pada waktu yang hampir bersamaan. Suara pertama adalah suara Su Kuntian, yang kedua adalah suara Tanyun, dan yang ketiga adalah suara Chu Wuhan. Tetapi perbedaannya adalah suara Su Kuntian mengandung suara naga yang sangat memekakan telinga. Ekspresi Tanyun dan Chu Wuhan segera berubah. Tidak ada keraguan bahwa Tanyun, Chu Wuhan, dan Su Kuntian bukan orang biasa. Tanyun ingin menjawab sebelum Fang Shiki mengeluarkan bahan pemurnian untuk mencobanya. Namun, Chu Wuhan dan Su Kuntian memikirkan hal yang sama. Tidak ada keraguan bahwa Tanyun dan Chu Wuhan yang hanya Master Tau tingkat suci, mereka tahu bahwa kesempatan mereka hanya di babak 1 dan 2. Jika sulit untuk mengalahkan Su Kuntian di ronde 1 dan 2, maka ronde ketiga sama sekali tidak ada harapan untuk menang. Su Kuntian memandang ke samping ke arah Chu Wuhan yang wajahnya pucat dan berkata dengan ringan, "Maaf, meskipun kami hampir menjawab pada saat yang sama, tetapi sayangnya kamu kalah cepat." Mendengar ini, Chu Wuhan menggertakkan giginya dan gemetar karena marah. Dia tahu bahwa Su Kuntian benar. Setelah Su Kuntian melirik Chu Wuhan, dia menatap Tanyun yang memiliki wajah jelek dan tersenyum ringan. "Apa yang dikatakan tuan muda ini kepada Chu Wuhan juga untukmu, karena kamu hanyalah semut ranah Raja Leluhur tingkat ke-5. Apakah kamu layak untuk berdiri di panggung yang sama dengan tuan muda ini? Sungguh lelucon." Tanyun menatap Su Kuntian dengan dingin tanpa berkata apa-apa. Pada saat ini, Tanyun dengan cepat menghitung permainan berikutnya dalam pikirannya dan berpikir dalam hati. Putaran kedua dari permainan senjata adalah kompetisi untuk mengidentifikasi senjata ajaib. Aku hanya seorang Master Tau tingkat suci, dan binatang ini adalah Master Raja Tau tingkat rendah. Aku hampir tidak bisa mengalahkannya. Adapun ronde ketiga, aku hanya bisa membuat senjata artefak Tau terbaik, tapi dia bisa memperbaiki senjata Raja Tau tingkat rendah. Aku akan kalah tanpa keraguan.
Selain itu, game keempat adalah game jimat. Sumanyu seorang master jimat Raja Tau tingkat rendah. Aku hanya bisa membuat jimat Tau terbaik, tetapi Sumanyu dapat membuat jimat Raja Tau tingkat rendah. Dengan cara ini, aku akan kalah. Apa yang harus aku lakukan? Pada saat ini, Tanyun mengerutkan kening, memeras otaknya untuk memikirkan bagaimana membuat kemenangan. Apa yang dipikirkan Tanyun, Daokun di kursi lantai 6 menara leluhur juga jelas memikirkannya. Dia menjadi kosong dan putus asa. Pada saat yang sama, Shin Bingxuan, Miao Qingqing, dan yang lainnya juga menebak apa yang akan terjadi selanjutnya. Air mata mengalir di mata Shin Bingxuan dan yang lainnya, mengetahui bahwa bintang 4 teknik tidak dapat lagi diselamatkan. Karena ini di dalam hati mereka, Tanyun tidak mungkin menang pada akhirnya. Tidak hanya orang-orang dari wilayah bintang 4 teknik yang berpikir demikian, tetapi semua orang di kuil Tianmen, termasuk Fang Ziki, berpikir dengan cara yang sama. Daokun menghela nafas, berisi kesedihan dan ketidakberdayaan yang tidak ada habisnya. Mendengar suara Daokun, Tanyun tahu bahwa Daokun sudah menyerah, tapi Tanyun tidak akan pernah menyerah. Dia akhirnya punya ide gila. Sebuah ide yang akhirnya bisa membalikan keadaan. Pada saat ini di lantai 7 pagoda leluhur, Fang Ziki menatap Tanyun dan yang lainnya lalu berkata, suara pertama yang masuk ke telinga penguasa istana ini adalah Zhu Kuntian, yang berarti Zhu Kuntian memenuhi syarat untuk menjawab terlebih dahulu. Cincin leluhur Fang Ziki sering berkedip, dan 10 jenis bahan pemberian berbentuk aneh dan berwarna berbeda terbang keluar, menukik ke bawah, dan menggantung di depan Zhu Kuntian. Tanyun berkata, kepala istana, Junior punya beberapa pertanyaan, bisakah aku bertanya sekarang? Ya, kata Fang Ziki. Terima kasih kepala istana. Tanyun bertanya, di ronde ketiga permainan senjata, apakah itu tergantung pada siapa yang memurnikan senjata dengan peringkat tertinggi? Itu benar, kata Fang Ziki. Berapa lama waktu pemurnian? Tanyun bertanya lagi. 600.000 tahun di dalam formasi bintang, kata Fang Ziki. Itu 4 bulan di dunia luar. Tanyun merenung di sini dan kemudian berkata, kepala istana, apakah di game jimat aturan mainnya juga sama? Meskipun Fang Ziki tidak tahu mengapa Tanyun bertanya, dia masih berkata, itu benar. Lalu di ronde ketiga permainan jimat, apakah itu tergantung pada siapa yang dapat memperbaiki jimat dengan peringkat tertinggi? Tanyun bertanya. Jika demikian, berapa lama ronde ketiga akan berlangsung? Fang Ziki berkata dengan jujur, di babak ketiga dari permainan jimat, itu benar-benar tergantung pada siapa yang dapat memperbaiki jimat dengan peringkat yang lebih tinggi. Waktu pemurnian lebih pendek, itu adalah 300.000 tahun. Setelah terdiam beberapa saat, Tanyun membungkuk dan berkata, terima kasih kepala istana telah memberitahuku. Pernyataan Tanyun selanjutnya membuat semua orang yang hadir merasa tidak bisa dijelaskan. Tanyun berkata dengan keras, kepala istana, Junior menyerah di permainan senjata, dan Junior minta izin untuk pergi. Apa sebenarnya yang ingin dia lakukan? Fang Ziki berkata dengan bingung. Ini adalah kebebasanmu, dan kamu tidak memerlukan izin dari kepala istana. Setelah Tanyun mengangguk, di mata semua orang yang semakin bingung, dia naik ke langit, terbang keluar dari formasi ruang dan waktu bintang. Dia menggantung di lautan awan di atas dojo. Tanyun tidak sabar untuk duduk bersila. Cincin leluhur di antara jari-jarinya berkedip 2 kali, dan segera 2 potong batu giok terbang keluar dan tergantung di depan dadanya. 2 slip batu giok ini adalah slip batu giok untuk pengalaman 4 teknik dan kitab suci rahasia dari 4 teknik. Betul sekali, Tanyun hanya ingin memahami salah satu dari banyak jimat Raja Tau tingkat rendah sesegera mungkin untuk membalikan keadaan. Cobalah dan kalahkan lawan di game jimat. Pada saat ini, karena orang-orang tidak bisa melepaskan kesadaran mereka, semua orang hanya bisa melihat dengan samar. Tanyun duduk bersila di lautan awan yang luas. Mereka tidak bisa melihat slip batu giok mengambang di samping Tanyun. Dengan kata lain, semua orang tidak tahu apa yang dilakukan oleh Tanyun. Di dojo, para murid bintang manusia dan bintang orc memandang Tanyun yang samar-samar terlihat di lautan awan dan berbisik, Tanyun ini, bagaimana dia bisa benar-benar membodohi dirinya sendiri? Ya, aku tidak tahu apa yang dia lakukan di lautan awan. Apalagi yang bisa dia lakukan? Tentu saja hanya berpura-pura. Ketika para murid dari bintang manusia dan bintang orc berbicara, para murid dari bintang 4 teknik semuanya tertunduk, berpikir bahwa bintang 4 teknik
tidak akan ada lagi dalam waktu dekat, dan mereka tidak lagi memiliki pikiran untuk menonton pertandingan. Mungkinkah Shin Bingxuan sepertinya memikirkan sesuatu, dan matanya yang indah menunjukkan kegembiraan dan harapan yang dalam? Mungkinkah dia memahami pengalaman 4 teknik dan buku rahasia yang ditinggalkan oleh leluhurku? Dia ingin belajar dari pengalaman jimat dan memahami pemurnian jimat Raja Tao tingkat rendah. Juga pengalaman dari 4 teknik dan slip giok dari kitab rahasia yang ditinggalkan oleh leluhur tidak dapat dipahami dalam formasi. Jadi dia meninggalkan formasi. Dalam kegelapan, Shin Bingxuan segera melihat ke lantai 6 pagoda leluhur dan matanya tertuju pada Daokun. Daokun menemukan bahwa seseorang sedang mengawasinya. Dia melihat ke bawah dengan lemah dan menemukan Shin Bingxuan menatapnya dengan penuh semangat. Ketika Daokun bingung, dia melihat bibir Shin Bingxuan bergerak diam-diam. Dilihat dari bibir merah Shin Bingxuan, Daokun tahu bahwa dia berkata, "Guru, Tan Yun seharusnya memahami pengalaman dari 4 teknik dan buku rahasia yang ditinggalkan oleh leluhurku. Hal itu untuk membalikkan keadaan dalam permainan jimat." Setelah mengetahuinya, Daokun mendapatkan kembali energinya secara instan, tetapi dalam sekejap mata, dia menjadi lesu lagi. Dalam pikirannya, waktu dari awal permainan jimat hanya 4 bulan, dalam waktu yang begitu singkat. Bahkan jika Tan Yun memahami salah satu dari banyak jimat Raja Tao tingkat rendah, tidak mungkin baginya untuk berhasil. Oleh karena itu, tidak ada kegembiraan di hati Daokun. Melihat ekspresi Daokun, Shin Bingxuan sudah menebak apa yang dipikirkan gurunya, tetapi dia benar-benar percaya bahwa Tan Yun bisa melakukannya. "Mengapa aku sangat percaya padanya?" kata Shin Bingxuan pada dirinya sendiri. Sejujurnya, Tan Yun sendiri tidak tahu apakah dia bisa memahami jimat Raja Tao tingkat rendah hanya dalam 4 bulan atau tidak. Di lautan awan yang luas, Tan Yun masuk ke dalam meditasi, mencari yang paling sederhana di antara banyak jimat Raja Tao tingkat rendah. Tan Yun menemukan semacam nama, jimat leluhur tersembunyi Raja Tao tingkat rendah. Jimat ini adalah yang paling sederhana di antara yang lain, tetapi untuk Tan Yun ini sangat sulit. Tan Yun berkonsentrasi dan mulai mengawasi berulang kali. Pada saat yang sama, di dalam formasi bintang, Su Kuntian telah menjawab nama, properti, dan penggunaan 10 jenis bahan pemurnian di depannya. Jawabannya semua benar dan tanpa cacat. Kepala istana ini mengumumkan, Fang Shiki berkata, Su Kuntian memenangkan putaran pertama permainan senjata, dan sekarang wilayah bintang orc telah menerima 25 poin kehormatan. Mendengar ini, di dojo ada gelombang sorakan dari para murid bintang orc. "Hebat, kami akhirnya mendapatkan poin kehormatan." "Ya, tapi aku sangat yakin bahwa ini baru permulaan. Poin kehormatan untuk putaran kedua dan ketiga dari game berikutnya semuanya milik kami." Para murid dari bintang ras manusia dan bintang 4 teknik tetap diam. Sang Guan Yuxin yang ramping di bawah panggung dengan seringai di matanya yang indah berkata pada dirinya sendiri, "Kecuali guruku, semua orang berpikir bahwa aku hanya seorang ahli jimat Tao tingkat suci. Tetapi mereka tidak tahu bahwa aku master jimat Raja Tao tingkat rendah. Orang luar tampaknya berpikir bahwa teknik formasi dan teknik jimatku dipelajari dari Daozi. Tetapi mereka tidak tahu bahwa aku telah memperoleh warisan sejati dari guru. Su Manyu, kamu adalah master jimat Raja Tao tingkat rendah seperti diriku. Gurumu adalah orang pertama dalam keterampilan jimat di dinasti leluhur Shizo, dan guruku adalah orang nomor 1 formasi dan jimat dari kuil Tianmen hari ini." Pada saat ini, di lantai 7 menara leluhur, Fang Shiki tidak menunjukkan ekspresi apapun, tetapi sebenarnya di dalam hatinya, dia tahu Chu Wuhen jelas bukan lawan Su Kuntian, tetapi dia percaya bahwa Sang Guan Yuxin pasti akan mengalahkan Su Manyu di game jimat. Fang Shiki memikirkan hal ini, bibirnya sedikit terbuka, dan suara yang menyenangkan terdengar. Pada ronde kedua permainan senjata, penguasa istana ini akan mengeluarkan 10 pedang yang cacat untuk diamati Wuhen dan Kuntian. Siapapun yang menjawab dengan benar lebih dulu di antara keduanya adalah pemenangnya. Apakah kalian sudah siap? Setelah Chu Wuhen dan Su Kuntian saling berpandang, mereka berkata serempak, "Kami sudah siap. Mari kita mulai." Fang Shiki melambaikan lengan batu gioknya, dan 10 pedang terbang keluar dari cincin leluhur dengan kecepatan tinggi. Chu Wuhen dan Su Kuntian segera mengamati. Dalam sekejap mata, 10 hari telah berlalu. Su Kuntian melirik Chu Wuhen dengan jijik dan segera memutar tangan kanannya, dan selip batu giok muncul di tangannya.
dia memanipulasi kesadarannya untuk memasuki slip batu Gyo dan mulai menggambar kekurangan dalam permurnian 10 pedang ilahi. Chu Wuhen yang berkeringat deras masih mengamati pedang ilahi ke-6. Sejak saat itu tidak sulit untuk melihat bahwa Chu Wuhen dikalahkan. Kita tahu, biasanya jika ingin mengamati kekurangan dalam pemurnian artefak Tao terbaik, setidaknya keterampilan artefaknya harus mencapai Master Senjata Raja Tao tingkat rendah. Tidak mudah bagi Chu Wuhen untuk melihat kekurangan dari 5 pedang suci dalam waktu 10 hari. Tentu saja, jika itu Tan Yun, kecepatan pengamatannya akan lebih cepat dari Chu Wuhen, tetapi lebih lambat dari pengamatan Su Kuntian. Bagaimanapun, Tan Yun adalah Master Senjata Tao tingkat suci, dan Su Kuntian adalah Master Senjata Raja Tao tingkat rendah. Ketika Chu Wuhen baru saja selesai mengamati pedang ke-6, Su Kuntian sudah selesai menggambar dan menulis. Dalam hal ini, Chu Wuhen tidak lagi mengejar kecepatan tetapi menuntut akurasi tertinggi. Dari sudut pandang Chu Wuhen, selama dia dapat secara akurat mengamati kekurangan dari 10 pedang, sekali Su Kuntian membuat kesalahan, maka dia akan menang. Setelah 20 hari lagi, Chu Wuhen akhirnya menyelesaikan pengamatannya dan menulis jawaban di slip Gyo. Setelah itu, Fang Xiki yang juga cukup mahir dalam senjata mulai memverifikasi jawaban keduanya. Setelah mengamati slip batu Gyo Chu Wuhen, Fang Xiki mengangguk setuju pada Chu Wuhen. Kepala istana ini mengumumkan bahwa Chu Wuhen yang membutuhkan waktu lama menjawab dengan benar. Segera para murid wilayah bintang ras manusia bersorak. Kakak senior Chu benar-benar luar biasa. Sebagai master artefak Tao tingkat suci, dia dapat melihat kekurangan dari 10 pedang. Ya, tidak peduli apa hasilnya, kakak senior Chu telah berhasil mengalahkannya. Ya, kakak senior Chu, kamu yang terbaik. Diam, Fang Xiki mengangkat tangannya sedikit. Dan ketika semua orang diam, dia berkata, kepala istana ini mengumumkan bahwa Su Kuntian yang mengambil waktu tersingkat juga menjawab dengan benar. Di babak kedua permainan peralatan, Su Kuntian menang dan mengumpulkan 50 poin kehormatan. Mendengar kemenangannya, Su Kuntian hanya tersenyum tipis. Semuanya sesuai harapannya. Sebelum video berakhir, Mimin mau bilang sungguh membagongkan. Terima kasih.